Andika? Hadir. Dema? Hadir. Doding? Hadir. Kesia? Hadir. Oke, terima kasih. Seperti biasa, kegiatan kita kalau sebelum memulai pelajaran apa biasanya? Berdoa ya. Silakan untuk Dema memimpin doa. Belajar mengucap doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kesehatan hari ini, hingga kami anak-anak-Mu dapat memulai pelajaran agama dengan baik. Berikan dan serta kami dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Berdiri dulu, kita menyanyi dulu. Berdiri Dodi, berdiri. Kita menyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya. 1, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kalau girang harusnya senyum loh. Ya, silakan duduk ya. Hari ini kita sudah memulai kegiatan, tadi sudah berdoa, dan sebelum kita memulai ke topik pembelajaran utama, kita mendengarkan pembacaan Alkitab dulu yang terambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 5. Silakan untuk Andika. Pembacaan Alkitab dari Nehemia ayat 2 pasal 1 sampai 5. Perikop Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ya. Amin. Ya. Terima kasih. Adapun pelajaran kita hari ini yaitu diambil dari bab 1 atau pelajaran 1. Pelajaran 1 yaitu dengan judul Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Mas ya. Ini judul pembelajaran atau kegiatan kita hari ini, Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Tadi kita sudah mendengar pembacaan Alkitab dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 5. Seharusnya Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Di situ menceritakan apa? Nehemia diutus ke Yerusalem. Iya. Apa tujuan Nehemia diutus ke Yerusalem, Pak? Artinya diutus Allah itu yaitu berkarya
namanya aja sudah judulnya Nehemia diutus ke Yerusalem. Tujuannya apa? Dari bacaan tersebut tadi. Tujuan Nehemia diutus ke Yerusalem apa? Membangkitkan umat Israel. Ya, membangkitkan kaum kita, yaitu Allah, supaya ada karya Allah. Karena di cerita di Alkitab tadi ada kerusakan atau keruntuhan di Yerusalem. Makanya Nehemia diutus oleh Tuhan supaya bisa membangkitkan umat Tuhan. Ya. Artinya itulah karya Allah di tengah-tengah masyarakat Yerusalem pada waktu itu dengan dihadirkannya Nehemia dari bacaan. Nah, dari cerita kalau Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, contohnya apa? Kalau Allah berkarya di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya kita, misalnya di masyarakat apa? Kalau misal Allah itu berkarya di tengah-tengah masyarakat, seperti apa contohnya? Contohnya sejak dulu kala para pendahulu-pendahulu kita atau pejuang-pejuang kita berjuang untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Ya kan? Berarti Allah berkarya supaya kita bisa merdeka. Yang kita nikmati sampai saat ini loh. Gimana? Seandainya kita tidak merdeka, kemana perasaan kita? Iya, berat lah kalau tidak merdeka ya. Kita bersyukur karena diberikan kemerdekaan. Kita kemerdekaan berapa sekarang? Berapa? Iya, kemerdekaan yang ke-80 tahun. Itu artinya kita bersyukur sekali ya. Dibuka sambil di halaman ibu kalau nggak pakai kacamata kadang-kadang repot. Di halaman 9, 10 nggak masalah. Jadi itulah Nehemia artinya utusan Tuhan. Namanya aja sudah dia diutus. Bersyukur. Ini tadi sudah Nehemia, sekarang di tengah masyarakat. Kalau Tuhan berkarya di dalam gereja misalnya apa? Kalau Tuhan berkarya di dalam gereja, artinya firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik kepada umat. Tujuan Tuhan itu semua adalah baik adanya firman Tuhan ya. Kalau contoh lain apa lagi? Doding apa? Bema? Selamatan namanya. Ya memang Tuhan meletakkan keselamatan bagi umat yang percaya. Kisya, gimana? Iya, ada pemahaman menurut Kisya Tuhan menyertai murid-murid. Ya kita inilah murid-murid Tuhan yang sampai saat ini. Artinya yang bisa menjalankan tanggung jawab kita. Ada nggak pertanyaan? Nah, biasanya kalau sudah nanya nggak ada pertanyaan. Tadi kalau di dalam Alkitab siapa nama raja tadi itu? Nggak ingat. Iya, jelas lah. Jika yang baca dia harus tahu Artasasta. Siapa? Manusia. Artinya si Nehemia tadi itu memohon kepada raja supaya dia bisa membantu umatnya, umat kita yang rusak peribadatannya, keluarganya yang hancur lebur tempat beribadahnya. Jadi dia memohon kepada raja, bersyukurnya dia juga diperbolehkan. Jadi pembelajaran hari ini artinya Tuhan itu mau memperkenalkan atau memperlihat kepada kita bahwa Allah itu berkarya di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau di pembacaan Alkitab Tuhan berkarya di tengah umatnya Israel pada waktu di Yerusalem. Dan kalau sekarang Allah berkarya dengan dia sudah kita diberi kemerdekaan di tengah masyarakat, itu adalah keberuntungan kita sampai hari ini. Ya. Oke.
telah disampaikan dan refleksi supaya bisa untuk rangkuman. Artinya penegasan peradilan ini adalah menyampaikan bahwa Allah berkarya tadi sudah berdasarkan dengan contoh-contoh melalui pemimpin, melalui para pahlawan masyarakat, dan refleksinya adalah memberikan kita penguatan ya, refleksi bagaimana contoh-contoh yang telah diberikan kepada kita, bahwa setelah mempelajari artinya kita ada pemahaman tentang Nehemia atau kembalinya ke Yerusalem. Sebelum mengakhiri kegiatan seperti biasa kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus